Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kasa Salsabila dengan NPM 247820056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video hands-on mengenai kuis 1, mata kuliah Artificial Intelligence, Open-ended Project, topiknya Modern AI. Nah, di sini ada deskripsi ya. Setelah kita mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknis dasar prompt engineering, kini kita mengaplikasikan pemahaman tersebut ya ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Nah, tugas kali ini bersifat open-ended, terbuka, yang artinya kita memiliki kebebasan untuk menentukan topik. Nah, namun di sini harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Nah, fokus utama penilaiannya itu bukan pada jawaban benar dari AI-nya, tetapi pada kualitas alur kerja atau workflow dan kemampuan kita sendiri dalam melakukan iterasi prompt-nya. Nah, jadi di sini ada pilihan topik proyeknya ya. Kalau di sini sih ada 3 pilihan topik proyeknya, cuma ada acuan. Pilih salah satu skenario berikut atau ajukan ide orisinal Anda sendiri yang setara tingkat kesulitannya. Nah, di situ kan ada 3. Contohnya yang pertama ada study buddy atau rekan belajar. Di sini skenario-nya itu menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data yang penting menjadi tabel terstruktur, atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Nah, terus di sini ada mahasiswa itu wajib mengumpulkan 2 hal ya, video hands-on dan laporan. Nah, di sini saya mungkin membahas yang video hands-on-nya ya. Dia menunjukkan proses interaksi kita sendiri dengan AI itu secara real time, lalu memperlihatkan prompt yang kita ketik sendiri, lalu respon AI itu bagaimana, dan bagaimana kita sendiri itu merevisi prompt tersebut jika hasilnya menurut kita tuh kurang memuaskan gitu. Terus kita wajib menunjukkan bagian prototype atau hasil hasil kerja dan storyboard dan atau alur berpikir. Untuk kriteria penilaiannya itu ada 3. Yang pertama ada kompleksitas workflow-nya. Di sini mahasiswa mampu menggabungkan beberapa fitur, bukan hanya satu pertanyaan sederhana. Jadi di sini pertanyaannya tuh nggak boleh sederhana ya. Kita harus bisa membuat pertanyaan yang dimana di situ menggabungkan beberapa fitur. Lalu yang kedua ada iterasi prompt. Di sini video menunjukkan adanya proses perbaikan. Jadi di sini kita tidak boleh langsung menerima jawaban pertama dari AI. Misalkan kita nge-prompt, tolong ringkas dari jurnal berikut, terus kita langsung menerima gitu, itu nggak boleh ya. Tapi kita di sini harus melakukan refining atau mempertajam instruksi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga itu analisis kritis dan validasi. Di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi kelemahan AI dalam laporannya dan menunjukkan bukti bahwa mereka telah melakukan pengecekan fakta, human in the loop ya. Nah, tadi kan di sini ada pilihan topik itu ada 3 ya. Study buddy, writing assistant atau asisten penulisan, lalu ada research and planning atau perencanaan dan riset. Nah, mungkin di sini saya akan mengambil topik yang hampir mirip dengan study buddy, namun di sini tuh lebih ke topiknya tuh pemanfaatan AI ya sebagai research helper untuk menganalisis 2 artikel ilmiah berbasis IoT. Jadi di sini saya itu punya 2 artikel ilmiah. Mana ya? Oh ini. Kita buka dulu ya. Nah, ini yang pertama judulnya itu pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam proses pengeringan rimpang dengan menggunakan platform Node-RED. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, dia itu pengembangan Internet of Things IoT dalam perekaman data iklim mikro dengan platform ThingsBoard. Nah, jadi di dalam kedua jurnal ini nantinya kita akan menganalisis ya, menganalisis kedua artikel ini. Oke. Jadi adapun tujuan proyeknya itu kita akan merangkum 2 artikel ilmiah
Lalu kita akan mengekstrak informasi yang penting ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, lalu membandingkan isi dari kedua artikel ini, lalu mengidentifikasi potensi salah tafsir, dan yang terakhir kita validasi hasil dengan sumber aslinya seperti apa. Nah, kita ke AI-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan tools AI ChatGPT ya. Nah, um, di sini saya menggunakan ChatGPT sharing dengan teman-teman saya. Jadi nama-namanya ada banyak ya di sini ya. Di sini menggunakan project saya. Nah, kita masukkan dulu ya kedua artikelnya itu atau kedua jurnal yang tadi. Nah, kita masukkan. Pertama kali kita harus prompt apa ya? Kita prompt saya em, mempunyai dua jurnal atau dua artikel ilmiah yang bertemakan Internet of Things atau IoT ya. Nah, coba dong ringkas isi utama dari masing-masing artikel. Mana sih? Tersebut. Kita pakai sapaan akrab kali ya. Hai bro, saya mempunyai dua artikel ilmiah nih yang bertemakan Internet of Things. Coba dong ringkas isi utama dari masing-masing artikel tersebut. Coba ya kita lihat. Oh ya di sini saya menggunakan thinking ya karena kalau yang instan nanti terlalu cepat dia ininya. Dia biar berpikir terlebih dahulu. Nah, pada tahap yang pertama ini, saya itu menggunakan prompt yang umum lah ya, yang ala kadarnya gitu, kayak cuma nyuruh dia untuk ringkas dong isi utama dari masing-masing artikel ini gitu. Nah, jadi di sini masih umum gambarannya ya. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat ya. Yang pertama itu artikel pemanfaatan ya. Ini rimpang lah, yang pertama rimpang. Pengeringan rimpang seperti kunyit lebih otomatis terkontrol dan bisa dikontrol dari jarak jauh lewat aplikasi mobile. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah pengeringan tradisional lama, sangat dipengaruhi cuaca. Di sini masih sangat umum dan belum terstruktur ya. Jadi di sini belum ideal untuk perbandingan secara akademik ya. Masih sangat kemana-mana ini bahasanya ini. Belum terstruktur sekali ya. Nah, kan dia nawar nih kalau mau saya bisa lanjut bikin versi yang lebih singkat lagi. Atau saya ubah jadi perbandingan kedua artikel dalam bentuk poin-poin. Kalau untuk poin-poin kayaknya nah, coba kita prompt kayak gini. Kamu baca dulu kedua artikel yang saya berikan eh, dan buat ringkasan terstruktur untuk masing-masing artikel dalam
bahasa Indonesia. Nah, tapi di sini saya perjelas lagi ya. Untuk setiap apa sih? Setiap artikelnya kamu tampilkan. Nah, apa aja ya? Eh, ini deh, artikel. Terus yang kedua apa ya? Eh, biasanya di artikel tuh ada apa aja sih? Judul. Oh, tujuan-tujuan ya. Pasti harus ada tujuannya dong ya kan? Tujuan penelitiannya apa? Ketiga, eh, metode penelitiannya seperti apa? Lalu empat, oh ya, temuan utamanya. Oh, yang kelima itu kesimpulan. Seperti apa. Nah, tapi di sini saya coba tambahkan aturannya kamu gunakan bahasa Indonesia formal, ya harus formal ya karena buat akademik ya, yang sederhana untuk untuk gaya penulisan, untuk penulisan akademik. Terus yang kedua itu kita kasih maksimal deh biar nggak kepanjangan ya. Maksimal berapa ya? 150 kata per artikel. Per artikel. Terus apa lagi ya? Eh, tiga. Ya, jangan menambahkan informasi yang tidak ada pada artikel. Jangan ngasal. Terus yang keempat, kalau informasi tidak ditemukan, kamu tulis tidak temukan, oh tidak ya, tidak ditemukan, tidak disebutkan, tidak disebutkan dalam artikel. Nah, ini perbedaan dari prompt pertama dan prompt kedua tuh sudah lumayan jelas lah ya. Jadi di sini saya memperbaiki prompt ya dengan meminta format yang lebih jelas ya agar hasil AI itu lebih terstruktur ya dengan yang saya minta itu seperti apa dan lebih mudah nanti ketika dianalisis. Kita tunggu dulu ya hasilnya seperti apa. Berikut ringkasan terstruktur untuk masing-masing artikel. Judul ya, tujuan penelitian maksudnya. Terus metode penelitian. Terus temuan harusnya. Ya, temuan utama dan kesimpulan. Nah, di sini sudah mulai nih. Tadi kan, nah di sini kayak gini ya.
artikel ini membahas penerapan bla 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 bla. Kita nggak tahu kan yang mana yang metode, yang mana yang tujuan, yang mana yang temuan. Kita nggak ada yang tahu. Karena emang dijadikan satu nih seperti ini nih. Nah, di sini sudah mulai nih kita bisa eh, memilah lah ya, bisa memilah mana nih yang kita perlukan. Jadi di sini kan terlihat nih judulnya, tujuannya, metodenya, temuan utamanya, kesimpulannya seperti apa. Ini juga mulai spesifik nih. Temuan utamanya gitu memiliki jaringan GSM yang stabil, jangkauan perangkat LoRa sekitar 350 meter di forest, bla bla bla. Oke, terus dia nanya lagi nih, jika kamu mau, saya bisa lanjut ubah ini jadi format yang lebih rapi dan rapi untuk tugas, misalnya label perbandingan dua artikel. Um, Usah deh ya, apa-apa kayak tabel perbandingan. Oh, boleh lah, tabel perbandingan ya. Oke, jadi di sini kita akan crop lagi. Nah, oke. Dari dua artikel tersebut, coba kamu ekstrak informasi penting ke dalam tabel perbandingan dengan kolom. Oh, sorry, kolomnya apa ya? Aspek kali ya, aspek. Terus oh ya, artikel 1 digabungin pula sama dia, artikel. Oke, aspek artikel 1, artikel 2. Nah, terus kita kasih juga isi aspek sebagai berikut. Kenapa ya? Kita kasih topik penelitian. Apa lagi ya? Tujuan penelitian. Metode. Samain aja, cuma ini dalam bentuk tabel ya. Terus ada tambahan lagi apa ya? Subjek atau objek penelitian. Temuan utama. Terus keterbatasan artikel apa saja. Nah, terus kita kasih announcement ya. Note. Kita kasih note. Ya, itu gunakan informasi yang benar-benar benar terdapat dalam artikel. Jika informasi tidak tersedia, kamu tulis tidak disebutkan. Ini kali ya. Nah, ini saya minta dia buat tabel ya. Tabel perbandingan agar lebih spesifik. Jadi di sini saya itu membuat dia tabel ya. Jadi tujuannya itu agar informasi dari dua artikel itu lebih mudah dibaca ya, dan mudah dibandingkan secara cepat gitu. Berikut tabel perbandingan dua artikel berdasarkan informasi
yang secara eksplisit tercantum pada artikel. Aduh, ChatGPT-nya nge-lag nih. Tunggu sebentar. Atau kita sebelum ini hilang kita copy dulu. Kalian kita mau refresh gitu dulu. Internetnya hilang. Saya refresh internet terlebih dahulu. Refresh ChatGPT aja. Oke, dia sudah ada di sini ya. Berikut tabel perbandingan dua artikel berdasarkan informasi secara eksplisit tercantum dalam artikel. Oh, ada dia ya. Pemantauan IoT untuk proses pengeringan rimpang. Tujuan penelitian, metode, subjek, penelitian, temuan utama. Keterbatasan artikel di sini tidak disebutkan ya. Oke. Di sini coba saya minta lagi ya sama si apa namanya AI-nya. Saya bilang kayak dari hasil ringkasan dan tabel perbandingan tadi, coba dong jelaskan persamaan dan perbedaan antara kedua artikel. Nah, terus saya mau request deh format jawabannya format jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, persamaan utamanya. Namun ini kan emang buat ngecek DI-nya ya. Kalau dari kitanya sendiri pasti udah tahu lah ya persamaan utamanya apa. Pasti di judulnya itu sudah kelihatan gitu. Terus perbedaan utamanya. Terus perbedaan pada fokus penelitian. Terus iya. Perbedaan pada metode yang dijelaskan. Terus apa lagi ya? Aturan-aturan. Aturan. Itu yang pertama. Jawaban hanya boleh berasal dari isi artikel. Terus jangan membuat asumsi yang tidak didukung teks. Terus jika data tidak cukup atau tidak ada
kamu tulis gini, em, informasi belum cukup. Ya, ini aja deh. Kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini saya mencoba ya meminta AI untuk membandingkan kedua artikel secara em, lebih ke dalam dan lebih hati-hati ya. Di sini saya membatasi jawaban-jawabannya agar berdasarkan isi dari artikel tersebut dan tidak menyimpulkan lebih jauh dari yang tertulis atau tidak mengada-ngada seperti itu. Nah, di sini ada nih persamaan utamanya. Kedua artikel sama-sama membahas penerapan Internet of Things ya. Kita bisa lihat dari judulnya nih. Internet of Things. Nih, yang JTIK ke-1 juga nih. Internet of Things. Ya, sama-sama membahas IoT ya. Nah, terus perbedaan utamanya itu di kedua artikel terletak pada bidang penerapan hasil uji yang ditekankan. Yang artikel pertama, dia berfokus pada pengeringan rimpang. Nah, yang artikel kedua itu berfokus pada perekaman data. Sorry. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Artikel pertama, dia pengeringan rimpang ya, di sini yang jelas sekali ya. Dan artikel yang kedua itu dia perekaman data iklim mikro. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas-bahas lagi. Perbedaan pada fokus penelitian. Artikel 1 berfokus pada efisiensi pengeringan rimpang, ya, konsistensi kualitas produk, dan optimasi proses produksi industri herbal. Artikel kedua, fungsi pada perekaman dan pemantauan data iklim mikro. Ya, sudah jelas saya di judulnya tadi ya, sangat-sangat beda pada fokus penelitian. Namun untuk si apa namanya persamaan utamanya topiknya itu sama ya. Dia membahas tentang IoT. Terus perbedaan pada metode yang dijelaskan. Artikel 1 secara eksplisit menggunakan metode waterfall. Kita lihat ya, apakah benar di sini menggunakan metode waterfall. Mana ya? Kita baca-baca dulu. Oh, kan bukan di sini. Nah, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode waterfall. Benar ya? Benar dong, di sini ada kan? Terus di sini apa nih? Menggunakan metode eksperimental yang artikel kedua. Kita lihat. Metode penelitiannya. Metode penelitian. Masih. Ya, di sini dia menggunakan eksperimental ya. Karena dia menggunakan 7 langkah ya. Jadi mulai dari studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan sampai di selesai. Terus, apa lagi ini? Perbedaan pada keterbatasan penelitian. Masih belum cukup atau ada? Oh, oke. Jadi sini masih tidak menyajikan ya bagian keterbatasan penelitian secara eksplisit ya. Oke, kita coba lagi nih. Prompt. Kita bilang. Tinjau kembali seluruh hasil sebelumnya. Mulai dari ringkasan, tabel perbandingan, apa lagi? Oh ya, dan data analisis. Nah, terus di sini kita bilang kamu tunjukkan minimal 3 bagian
yang beresiko salah tafsir atau terlalu menyimpulkan. Nah, terus di sini note untuk setiap bagian tampilkan. Oh, sorry. Tampilkan pernyataan AI lalu mengapa pernyataan itu kemudian apa ya? Kemudian artikel mana mana yang perlu dicek ulang untuk memverifikasinya. Terus apa ya? Jangan kamu jangan kamu perbaiki dulu. Fokus fokus hanya pada identifikasi potensi kesalahan. Oke. Nah, jadi di sini saya tidak langsung minta hasil AI ya. Jadi saya di sini meminta AI untuk menunjukkan bagian mana saja yang berpotensi salah tafsir atau terlalu menyimpulkan. Jadi agar saya tahu nih titik mana yang harus diverifikasi kembali ke artikel aslinya. Artikel 2, berpotensi mendukung pengembangan pertanian pintar berbasis IoT. Mengapa pernyataan itu beresiko? Kalimat ini cenderung merupakan penarikan implikasi umum. Artikel memang menyebut relevansi untuk pertanian dan pada bagian saran penelitian lanjutan menyinggung ekosistem pertanian, katanya. Bagian artikel yang perlu dicek ulang. Kesimpulan artikel 2, terutama paragraf akhir yang merangkum temuan utama. Artikel 2. Paragraf akhir. Sorry, kesimpulan. Terus. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa fokus pada pengembangan jangkauan LoRa melalui penggunaan reflektor. Dibilangnya di sini orang pertemuan utama. Di sini dia di sini kali ya, penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara bla 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 bla. Kalau di situ dia mengharapkan ya, penulis itu mengharapkan. Kedua artikel sama-sama menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat bekerja dengan baik, katanya. Mengapa pertanyaan itu beresiko? Generasi lintas artikel, katanya. Memang kedua artikel melaporkan hasil pengujian yang positif, tetapi frasa dapat bekerja dengan baik. Bagian pengujian dan analisis serta kesimpulan. Oke. Artikel 2 berfokus pada perekaman dan pemantauan data iklim mikro untuk mendukung pertanian kehutanan dan manajemen lingkungan, khususnya di area urban forest. Oke, pernyataan artikel 1. Kalau kamu mau, langkah berikutnya saya bantu revisi hasil sebelumnya menjadi versi yang lebih hati-hati serta tepat terhadap isi artikel.
Bagian artikel yang bercuklang di sebelah saja. Pastikan. Coba ya, kita promo lagi nih. Kita verifikasi ke artikel yang aslinya. Dari hasil ringkasan dan analisis yang telah kamu buat, pilih dong 3 pernyataan penting yang perlu apa ya? Perlu diverifikasi ke artikel asli. Nah, untuk masing-masing artikel, artikel. Aduh, pertanyaan. Tampilkan apa nih? Tampilkan pernyataan hasil AI. Lalu bagian artikel yang mendukung atau tidak mendukung pernyataan tersebut. Pokoknya kita ajak diskusi aja terus nih. Terus status status verifikasi ya, sesuaikah, terus kurang tepatkah, atau tidak ditemukan. Terus kita bilang juga revisi pernyataan jika diperlukan. Kasih note lagi, note. Jangan membuat informasi baru di luar isi dari artikel yang saya. Oke, kita cek. Di sini kita akan melakukan validasi. Nah, pada tahap kali ini saya meminta AI ya membandingkan kembali hasil AI dengan hasil artikel yang asli untuk memastikan nih apakah pernyataan tersebut benar-benar didukung nih oleh teks. Nah, di sini tuh kita validasi ya, kita coba cek. Kita tunggu dulu. Pada uji pengeringan kunyit 30 kilo, kadar air mencapai 9 sampai 10. Mendukung atau tidak mendukung? Artikel 1 menyebut pengukuran payet dengan berat awal 30 yang menggunakan tujuan untuk ya? Apakah tidak? Kita cek di mana ya? Bagian pendahuluan ini. Monitoring, analisis. 10 menit ke-5, 10 menit ke-6. Nah, bener nih. 9 sampai 10%. Oh, di sini, sorry.
9-10% kadar air kunyit mencapai persentase 9% dengan durasi 420 menit atau 7 jam. Nih, sesuai ya. 7 jam. Namun di sini derajatnya belum ada sih. Bentar ya. Oh, ini nih, suhu 50 derajat Celcius. Benar, benar. Terus, tidak perlu revisi. Sesuai, iya emang sesuai. Artikel 2 berpotensi mendukung pengembangan pertanian pintar berbasis IoT. Kita cek ya. Artikel 2 memang menempatkan penelitian dalam konteks pertanian pada bagian akhir menyebutkan penelitian sebelumnya diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian pintar berbasis IoT. Namun pada bagian simpul utamanya lebih menekankan stabilitas GSM jangkauan LoRa. Iya, tadi saya baca memang iya. Kurang tepat katanya. Revisi pernyataan jika diperlukan. Artikel 2 menunjukkan bahwa sistem IoT berbasis LoRa dan Thingsboard efektif untuk pemantauan data iklim mikro. Pengembangan menuju ekosistem pertanian disebut sebagai arah penelitian selanjutnya. Keterbatasan artikel tidak disebutkan ya. Oke. Kita akan revisi ya agar hasilnya itu lebih akurat, semakin akurat. Nah, kita bilang sekarang kamu perbaiki kasan dan analisis perbandingan agar lebih akurat dan lebih hati-hati. Oh, sorry. Lebih hati-hati. Kita kasih nih aturan revisinya. Ini biar sesuai dengan yang kita mau. Aturan revisi. Pertama, hapus bagian yang tidak didukung langsung oleh artikel. Lalu gunakan frasa seperti apa ini? Seperti artikel menyatakan apa menyebutkan? Menyatakan dan lain sebagainya jika diperlukan. Kamu pertahankan format yang rapi dan mudah dibaca. Terus yang selanjutnya apa ya? Jangan menambahkan data baru dari artikel. Nah, kita lihat ya revisi. Kita revisi. Jadi kan kita validasi nih sebelum ini kita validasi. Terus sekarang kita revisi nih agar hasilnya lebih akurat dan tidak meleset lah, tidak ngawur gitu. Ringkasan terstruktur yang direvisi, judul artikel, bla 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 bla, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, kesimpulan. Oke. Temuan utama, mantap. Ya tadi benar ya di sini ya. Jadi sudah baca, di sini sudah baca. Analisis perbandingan yang direvisi, persamaan utamanya. Nah, ini dia setelah kita validasi tadi kan, kita revisi. Kita minta revisi ulang.
Kalau kamu mau, saya bisa lanjut rapikan ini. Nggak usah. Apain. Formal atau tabel. Aduh, nggak usah. Terlalu baik itu tidak baik. Oke, udah ya. Sekarang kita minta tampilkan prototipe ya. Jadi, susunlah seluruh hasil akhir proyek ini. Proyek nggak tuh? Proyek analisis lah ya. Apa ya? Perbandingan analisis. Analisis perbandingan. Analisis perbandingan. Dalam format prototype yang rapi dengan bagiannya gimana? Yang pertama, ringkasan artikel 1. Yang selanjutnya itu pasti ringkasan artikel 2. Selanjutnya tadi tuh tabel perbandingan. Terus persamaan dan perbedaannya. Terus yang kelima itu hasil validasi tadi ya. Validasi. Terus validasi itu udah akhir nggak sih? Oh, kesimpulan. Kesimpulan akhirnya seperti apa? Terus kita kasih note ya. Note, kamu gunakan bahasa Indonesia formal. Ya, harus formal. Ringkas agar lebih enak aja dilihat. Dan udah dibaca. Jangan bahkan informasi di luar artikel yang saya berikan. Kita kasih announcement agar dia itu nggak keluar dari jalur yang kita inginkan gitu lah. Nah, jadi di sini prototype ya atau hasil kerja akhir dari analisis perbandingan dari kedua artikel yang telah saya lakukan tadi ya. Nah, di sini prototype kali ini dia itu memuat ringkasan 2 artikel, lalu tabel perbandingan, lalu hasil analisis, validasi, sama kesimpulan akhir. Nah, ini sudah selesai ya. Tabel perbandingannya juga ada lengkap sekali nih. Pokoknya yang kita minta yang dari awal tadi itu lengkap sekali. Nah, kita tunggu dulu ya. Tunggu dia selesai. Karena dia pakai thinking, jadi sedikit lumayan lama. Lihat video handsonya. Oke, 49 menit. Persamaan dan perbedaannya nih. Persamaannya membahas tentang IoT. Perbedaannya itu di objeknya ya. Menggunakan waterfall, di sini menggunakan eksperimental. Validasinya seperti ini. Lalu apa lagi nih? Dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Oke, kita tunggu dulu.
Kesimpulan akhir, berdasarkan isi kedua artikel, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa IoT digunakan untuk membantu proses pemantauan berbasis sensor, tetapi diterapkan pada konteks yang berbeda. Ya, benar, benar. Oke, di sini kita coba prompt. Di sini kita minta tampilkan storyboardnya ya. Di sini berdasarkan seluruh proses sebelumnya, dari awal hingga akhir, kamu buat storyboard. Buat storyboard ya, singkat. Alur kerjanya pada analisis apa ini namanya, artikel. Nah, untuk formatnya sebagai berikut. Yang pertama pasti ada tujuan proyek. Kedua itu ada prompt awal yang digunakan. Ketiga itu kekurangan hasil awal. Keempat itu ada perbaikan prompt yang dilakukan, yang saya lakukan ya. Kelima itu hasil setelah revisi. Terus apa lagi ya? Langkah validasi yang dilakukan. Terus apa lagi ya? Pelajaran yang diperoleh dari proses prompt. Kita tunggu dulu ya. Oke, tujuan proyek ini adalah menyusun analisis perbandingan dua artikel. Oke ya, tujuannya jelas ya, untuk perbandingan kedua artikel ini ya, yang bertemakan IoT. Prompt yang digunakan, itu dia membaca artikel yang diberikan, lalu membuat ringkasan isi utama dari masing-masing artikel. Dia masih, cakupannya masih sangat luas lah ya. Kekurangan hasil awalnya. Nah, kalimat terlalu umum. Ya, belum cukup hati-hati. Karena memang sangat singkat prompt-nya tadi itu, yang pertama. Ada pernyataan cenderung berupa simpulan AI, bukan bunyi langsung dari artikel tuh. Aduh. Perbaikan prompt yang dilakukan. Banyak sekali ya, meminta validasi ulang, meminta revisi berhati-hati, dan lain sebagainya. Menjadi lebih rapi dan akurat setelah direvisi. Langkah validasi yang dilakukan, banyak sekali tadi yang saya lakukan ya, pelajaran yang ada prompt. Prompt terlalu umum sebelum mengusulkan jawaban yang masih longgar. Iyalah, jelas. Semakin jelas batasan prompt, semakin akurat hasil yang diperolehkan. Oke. Oke, jadi dari proses analisis perbandingan kedua artikel ini, saya ini belajar ya bahwa AI ini sangat membantu manusia ya, sangat membantu manusia, human ya, dalam bukan hanya sebagai apa ya, jadi bilang asisten gitu ya, bukan hanya sebagai asisten, tapi sebagai segalanya. Contohnya dia itu yang seperti yang saya lakukan tadi, merangkum, terus menata informasi dari artikel ilmiah,
Tetapi dari proses tersebut yang telah AI lakukan, tidak luput juga manusia itu harus tetap memeriksa kembali hasil yang telah diberikan oleh si AI-nya. Nah, di sini juga saya belajar ya bahwa prompt yang lebih spesifik itu menghasilkan jawaban yang lebih akurat lagi ketimbang prompt yang sederhana dia mendapatkan jawaban yang umum seperti itu. Nah, jadi di sini AI itu bisa bisa dipakai, bisa digunakan ya sebagai asisten analisis ya, bukan sebagai pengganti penilaian manusia. Jadi manusia di sini tetap bertugas untuk memvalidasi hasil yang diberikan oleh AI. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan pada video hands-on kali ini. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata, perilaku, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.